오케이. 대신 계약 조건이 좀 빡셉니다. 오케이. 50억만 내. 물탱크에 기름 만땅 채워서 300억 벌게 해줄게. 두더지가 한 골만 팝니까? 분명히 몇 개 더. Film ini dimulai dengan dua orang yang berusaha untuk melakukan pencurian minyak. Kedua orang itu adalah Whitebeard yang merupakan anggota Yakuza dan seorang Jobsai yang merupakan mata bor. Awalnya di sana mereka melakukan pengeboran itu dengan baik-baik saja hingga Jobsai ini melakukan sebuah kesalahan. Jadi di sana Jobsai melakukan pengeboran yang terlalu dalam di mana hal itu menimbulkan sebuah kebocoran hingga terjadilah sebuah ledakan. Bahkan kebocoran itu juga menyebabkan semburan api yang cukup besar dan membuat panik kedua orang tersebut. Selanjutnya Jobsai melepaskan celananya yang terbakar lalu pergi menggunakan mobil Whitebeard. Dan seperti yang kita bayangkan bahwa seluruh petugas keamanan langsung menyusuri tempat tersebut di mana seorang petugas bernama Mansik langsung mencurigai seseorang. Akhirnya di sana detektif Mansik ini langsung menemui orang tersebut bersama dengan orang petugas lainnya. Jadi ternyata orang yang dicurigai itu adalah pria bernama Pindol atau yang lebih dikenal sebagai Dewa Pengeboran. Jadi ternyata mata bor yang pertama itu adalah mata bor palsu karena hanya Pindol inilah yang sebenarnya adalah mata bor tersebut. Kemudian itu di sana Mansik langsung meminta Pindol dan temannya untuk menunjukkan kaki mereka karena terdapat celana terbakar yang tertinggal di tempat terjadinya semburan minyak. Akan tetapi di sana Pindol terlihat tidak memiliki luka sedikit pun pada kakinya karena memang Pindol ini bukanlah pelaku dari ledakan minyak tersebut. Namun lagi-lagi Mansik tetap berusaha untuk mencari barang bukti dari mereka dengan mengecek sebuah truk tangki yang diperkirakan berisi minyak curian mereka. Namun sayangnya di sana ternyata truk tersebut justru berisi cairan septic tank atau sering kita sebut dengan type, yang langsung mengguyur tubuh detektif Mansik. Kemudian Pindol atau mata bor yang asli ini juga langsung pergi menemui seorang Whitebeard untuk melakukan pengeboran bersamanya. Di sana Pindol ini langsung melakukan aksinya itu dengan sangat santai walaupun Pindol hanya diberi waktu selama 3 menit. Dengan ketebalan pipa yang mencapai 14 mm itu Pindol ini memutuskan untuk menyisakan ketebalan pipa sekitar 1 mm. Di sana Pindol ini dengan cerdiknya memanfaatkan tekanan dari aliran minyak itu sendiri hingga minyak tersebut berhasil dicuri dan masuk ke dalam truk tangki yang telah mereka siapkan. Dan karena pekerjaannya itu kali ini Pindol mendapatkan bayaran sebesar $200.000 dari Whitebeard sebagai upah atas keberhasilan mereka. Selain itu Whitebeard ini juga meminta Pindol untuk menemui seorang penyokongnya di sebuah hotel di ibu kota. Akhirnya di sana Pindol ini langsung menemui orang tersebut di mana penyokong itu terlihat memberikan penawaran kepada Pindol. Jadi penyokong yang bernama Junwo ini meminta Pindol untuk mengisi beberapa tangki penampungan dengan minyak pada sebuah pabrik yang tidak beroperasi lagi dan setelah menemukan harga akhirnya mereka membuat kesepakatan itu. Di mana Pindol diberi waktu 1 bulan untuk menyelesaikannya. Singkat cerita di sana Pindol ini langsung bergabung dalam sebuah tim. Di mana tim itu akan terdiri dari sejumlah orang. Bahkan dalam tim itu juga ada Big Soviet Pakna dan juga Jobsai yang gagal dalam pengeboran kemarin. Bahkan ternyata Jobsai ini adalah seorang ahli pengelasan dan bukanlah orang yang ahli dalam bidang pengeboran. Selain itu Pindo ini juga dibantu oleh seorang counter wanita yang akan menjadi pengawas bagi mereka. Dan setelah tim tersebut berhasil terbentuk akhirnya Pindol dan yang lainnya ini langsung melakukan penggalian. Namun sayangnya di sana mereka justru bertemu dengan batu yang cukup besar di mana mereka harus menggunakan bor palu untuk menghancurkan batu tersebut. Dan agar mengurangi kebisingan dari pengeboran itu di sana Pindo meminta Job Fair untuk meredamnya dengan bernyanyi. Akan tetapi di saat pengeboran batu itu tengah berlangsung counter melihat kedatangan petugas Mansik dan langsung memberikan sinyal alarm. Bahkan di sana petugas Mansik itu juga berhasil menemukan Jobsai yang tengah bernyanyi untuk meredam suara pengeboran batu teman-temannya. Akan tetapi di sana petugas Mansik tetap bersikeras menyusuri tempat tersebut di mana beruntungnya Pindol dan yang lainnya ini telah mengantisipasinya.
Di sana Pindol dan teman lainnya menyamar tengah memperbaiki saluran pembuangan. Sementara si gendut Big Soft mengangkat lemari untuk menutupi terowongan. Dan beruntungnya di sana mereka berhasil melakukan hal itu hingga petugas Mansik pergi meninggalkan mereka. Setelah itu Pindol dan yang lainnya pun terlihat menikmati hidangan ramen bersama yang telah dipersiapkan konter untuk mereka. Hingga dalam kemudian Pindol ini dikejutkan dengan Jobsai yang mencoba untuk kabur dan membuat Pindol ini emosi. Namun di sisi lain Pindol ini juga harus bertemu dengan Jenwo karena mereka telah melewati waktu yang telah ditentukan. Beruntungnya di sana Jenwo ini masih memberikan mereka waktu tambahan selama 10 hari walaupun dengan liciknya Jenwo ini merekrut Jobsai untuk menjadi mata-mata. Jadi singkatnya Jenwo ini meminta Jobsai untuk menjadi mata-matanya, karena telah berusaha kabur untuk meninggalkan timnya dan yang lebih parahnya ternyata Jenwo ini hanya memanfaatkan Pindol dan yang lainnya untuk menanggung kerugian perusahaannya. Jadi ceritanya Jenwo ini adalah mafia minyak yang ditipu oleh mafia lainnya hingga memiliki hutang yang sangat besar. Dan film pun kembali berlanjut pada Pindol dan yang lainnya yang berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun sayangnya peralatan mereka ini terdeteksi oleh logam detektor milik petugas keamanan di mana konter langsung menyalakan alarm dan akhirnya Pindol bersama dengan yang lainnya itu pun segera pergi dari terowongan dengan membawa seluruh peralatan pengeboran mereka. Namun ketika Pindol ini mengambil jam tangannya yang ketinggalan, Pindol ini justru keracunan pipa minyak yang sedikit bocor. Beruntungnya di sana Pindol ini masih terselamatkan oleh Pana hingga dia kembali tersadarkan. Setelah itu Pana meminta izin pergi ke rumah sakit sebentar demi membayar biaya pengobatan istrinya yang tengah sakit dan karena Pindol ini berhutang nyawa pada Pana, akhirnya Pindol bersedia untuk membawa Pana ke rumah sakit secara diam-diam. Akan tetapi sesampainya di sana Pana ini justru dikejutkan dengan keadaan istrinya yang ternyata meninggal dunia. Namun karena kepergian itu membuat mereka bermasalah dengan Jenwo karena telah meninggalkan pekerjaan mereka. Bahkan Jenwo ini juga mengancam seorang Pindol dengan mengancam akan menyakiti ibunya dan lainnya. Pindol pun dengan terpaksa kembali ke terowongan pengeboran mereka bersama dengan sang konter yang telah dianggap pengkhianat. Namun tak lama kemudian Pana ini justru kembali mengalami sakit yang dideritanya di mana Pindol meminta Whitebeard untuk membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi di sana Whitebeard justru memaksa Pana untuk kembali bekerja hingga Pindol dan Big Soft ini pun murka dan menghajar anak buah dari Whitebeard. Bahkan di sana Pindol dan Big Soft ini tidak segan untuk menghadapi mereka semua dengan menggunakan api dari tabung gas. Hingga tak lama setelah itu tiba-tiba Giono datang dengan membawa shotgun miliknya dan langsung menembak Pana. Bahkan di sana Jenwo ini juga menembak Big Soft dan juga Pindol. Bahkan beruntungnya Pindol ini masih terselamatkan di mana peluru itu hanya mengenai jam tangan miliknya dan akhirnya Pindol, Big Soft dan konter itu pun juga ikut pergi melalui pipa saluran air bawah tanah. Kemudian Pindol dan kedua temannya ini memutuskan pergi ke tempat jenderal untuk memastikan keamanan ibunya Pindol. Beruntungnya di sana jenderal ini telah mengamankan keberadaan dari ibunya Pindol, hingga dia pun kembali menyusun rencana untuk melakukan pencurian minyak. Selain itu Pindol ini juga menyelamatkan Jobsai dari kejaran petugas di rumah sakit untuk kembali ikut serta membantunya. Dan setelah menemukan titik tujuan itu, Pindol pun kembali membuat kesepakatan bersama dengan Jenwo atas rencananya kali ini. Akhirnya Jenwo ini menyetujui kesepakatan tersebut di mana Pindol harus kembali menjalankan rencananya. Di sana Pindol mengebor sebuah tembok yang berisikan saluran minyak dan yang lainnya, hingga Jobsai ini meminta izin untuk pergi sebentar. Namun ketika Pindol ini mengikuti Jobsai ternyata ada sedikit kejanggalan di Jobsai ini masih bersekongkol dengan seorang Whitebeard. Bahkan di waktu yang bersamaan Pindol ini juga melihat petugas Mansik dan seorang temannya yang tengah berpatroli di tempat tersebut. Akhirnya Pindol ini memutuskan untuk menarik perhatian kedua petugas itu dengan cara melarikan diri walaupun harus sedikit menyiksa tubuhnya.
Dan dengan kondisi itu akhirnya Pindol ini kembali melakukan pengeboran dengan peralatan yang mereka siapkan. Namun karena kondisi dari Pidoli ini sedikit terluka, akhirnya dengan terpaksa Jobsai lah ia akan melakukan pengeboran itu. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata Jobsai ini berhasil melakukan hal tersebut dan mengalihkan minyak itu ke dalam tangki penampungan pabrik. Namun di sana Pindol ini terlihat menghentikan pengaliran itu terlebih dahulu hingga Jobsai ini justru mengalirkannya kembali. Beruntungnya di sana Pindol ini mengetahui tindakan Jobsai yang licik itu, di mana dia langsung menghajarnya. Kemudian Pindol minta Junwo untuk datang menemuinya dengan membawa uang $5 juta hingga Junwo ini benar-benar datang menghampirinya. Namun ternyata di sana Junwo ini kembali mengkhianati seorang Pindol dengan menyerang Pindol bersama dengan para anggotanya. Namun di sana Pindol ini berhasil mengatasi hal itu dan memutuskan untuk kembali kepada teman-temannya. Tetapi sampainya di sana Pindol ini justru dikejutkan oleh Whitebeard yang telah menyekap teman-temannya hingga membawanya kembali ke ruang pengeboran. Dan yang lebih parahnya lagi, Pindol ini disekap bersama dengan teman-temannya di sebuah bom rakitan yang dipasang oleh Junwo. Jadi ternyata di sana Junwo ini berencana untuk menghabiskan seluruh minyak yang ada di sana karena Junwo ini berniat untuk menjual minyak tampungannya dengan harga yang tinggi. Akan tetapi beruntungnya di sana Pindol ini berinisiatif untuk melakukan kerjasama untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Dan setelah berhasil keluar, Pindol ini langsung meminta teman-temannya untuk segera pergi, di mana dia membawa bom tersebut ke dalam sebuah pipa air. Akhirnya bom itu pun meledak di dalam pipa air tersebut. Sementara Pindol ini menyelamatkan dirinya dengan menyelam ke dalam air dan meledakkan seluruh tangki penampungan milik pabrik tersebut yang ternyata hanya berisi air biasa. Jadi ternyata di sana Pindol dan Jobsai ini telah menggantikan aliran minyak dengan aliran air pada waktu sebelumnya. Di mana hal itu benar-benar membuat Junwo marah. Dan selanjutnya Junwo ini langsung menemui Pindol dan yang lainnya bersama seluruh anak buahnya. Akhirnya pertarungan di antara mereka itu pun menjadi tak terelakkan, di mana Pindol bertarung dengan cukup sengit melawan seorang Junwo. Namun ketika Pindol ini akan menghabisinya nyawa Junwo, pihak kepolisian setempat pun datang untuk mengamankan mereka. Akhirnya Pindol dan yang lainnya ini dibawa ke pihak kepolisian setempat beserta dengan Junwo yang merupakan dalang di balik kejadian ini. Tiga tahun kemudian setelah kejadian tersebut, di mana Pindol dan yang lainnya terlihat kembali mempersiapkan peralatan mereka. Bahkan di sana mereka juga kembali melanjutkan sejumlah pengeboran untuk melakukan pekerjaan tersebut, di mana mereka sekarang sudah bekerja sebagai perbaikan saluran pembuangan dan film pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ingin merequest film atau review sebuah film, silakan komen aja di bawah. Dan jangan lupa berikan like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe Alpus untuk mendapatkan video terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.